Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Bilqis Novia. Di sini aku akan menjelaskan mengenai struktur sel, transport membran dan pembelahan sel serta keterkaitan struktur jaringan penyusun organ pada sistem organ tumbuhan. Nah, pertama struktur sel. Sel sebagai unit terkecil kehidupan terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti sehingga DNA-nya terletak bebas di sitoplasma dalam area yang disebut nukleoid. Sel prokariotik umumnya lebih kecil dan sederhana daripada sel eukariotik. Contoh organisme prokariotik termasuk bakteri dan archaea. Sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti yang melindungi DNA dan berbagai jenis organel yang dikelilingi oleh membran. Sel eukariotik lebih besar dan memiliki struktur dan DNA yang lebih kompleks. Contoh organisme eukariotik termasuk tumbuhan, hewan, dan jamur. Organel sel dan fungsinya. Pertama, inti sel berfungsi sebagai tempat DNA dan pusat kontrol aktivitas sel. Kedua, mitokondria, penghasil energi sel ATP. Ketiga, ribosom, tempat sintesis protein dan membran sel mengatur keluar masuknya zat. 2. Transport membran. Transport membran adalah proses perpindahan zat masuk atau keluar dari sel melalui membran. Transport membran terbagi menjadi dua jenis. Pertama, transport pasif. Difusi, osmosis, difusi terfasilitasi atau tidak memerlukan energi. Kedua, transport aktif, memerlukan energi ATP untuk memindahkan zat melawan gradien konsentrasi. Terdapat dua istilah dalam transport membran, yaitu endositosis dan exositosis, proses memasukkan dan mengeluarkan molekul besar dari sel. Selanjutnya, pembelahan sel. Jenis pembelahan sel yang pertama ada mitosis, adalah pembelahan sel untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Yang kedua ada meiosis, adalah pembelahan sel untuk reproduksi atau menghasilkan gamet. Tahapan pembelahan sel. Pada tahapan pembelahan mitosis terdiri dari profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Pada pembelahan meiosis ada dua tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Struktur jaringan penyusun organ pada tumbuhan. Jenis-jenis jaringan tumbuhan. Yang pertama, jaringan meristem, yaitu jaringan yang aktif membelah. Kedua, jaringan epidermis, yaitu pelindung bagian luar organ tumbuhan. Dan yang ketiga, jaringan parenkim, jaringan penyimpan makanan. Dan yang terakhir, jaringan kolenkim dan sklerenkim, yaitu penguat tumbuhan. Organ utama tumbuhan dan fungsinya. Pertama, akar berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah. Kedua, batang berfungsi menyalurkan nutrisi dan hasil fotosintesis. Ketiga, daun berfungsi sebagai tempat utama fotosintesis. Dan yang terakhir, bunga berfungsi sebagai organ reproduksi. Keterkaitan struktur jaringan dengan fungsi organ pada tumbuhan, yaitu bagaimana setiap jaringan mendukung fungsi spesifik dari organ tersebut. Contoh, jaringan epidermis di akar memiliki rambut akar untuk meningkatkan penyerapan air. Nah teman-teman, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan yang ada dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.